Selanjutnya adalah mengenai prinsip Gestalt continuity. Kalau kita lihat di sini, sebenarnya objek ini gabungan dari lingkaran-lingkaran yang disusun ya. Tetapi Anda tidak memaknai lagi lingkaran, Anda tidak melihatnya lagi sebagai lingkaran, melainkan ini adalah sebuah kontinuitas bentuk ya, kontinuitas bentuk yang tergabung dari lingkaran-lingkaran. Tapi persepsi lingkarannya itu sudah hilang gitu ya, karena objek lingkaran ini menyatu gitu secara kontinu. Nah, contohnya dalam logo kontinuitas atau continuity ini bisa dilihat dari logo CNN. Jadi seolah-olah kalau Anda melihat logo CNN ini kayak membuatnya itu tidak berhenti gitu ya. Jadi dia dari mulai garis awal sampai garis akhir ini nyambung. Nah, itu continuity. Kemudian prinsip yang selanjutnya adalah closure atau penutupan. Jadi closure itu sebenarnya dibentuk ya, objek yang dibentuk, persepsi yang dibentuk ketika ada beberapa objek yang di sekelilingnya itu membentuk ada negative space-nya. Jadi dari logo NBC ini karena ada perulangan dan di tengahnya itu ada negative space, di antara perulangan-perulangan objek ini juga ada negative space juga, akhirnya dia bisa membentuk seperti menjadi objek burung merak. Di sini ada paruhnya. Ada paruh dan ada badannya gitu. Jadi inilah persepsi yang ditimbulkan dari logo ini bisa membentuk seperti burung merak. Kemudian ini juga contoh ya, seolah-olah logo Videx ini di sini kalau Anda lihat ya, apa efeknya antara E dengan X, dia ada seperti anak panah, sebenarnya nggak ada juga objeknya. Tapi ini kita bisa lihat di sini efek yang ditimbulkan negative space-nya bisa membentuk anak panah. Oke, kiranya itu mengenai teori Gestalt. Jadi Anda bisa menggunakan pendekatan persepsi visual ini untuk mengkaji masalah objek-objek terkait logo atau mungkin ilustrasi ya dalam sebuah poster, itu bisa menggunakan itu. Untuk contoh artikel yang menggunakan pendekatan teori persepsi saya sudah pernah sampaikan ya. Di sini ada aplikasi Gestalt pada desain label kemasan produk Aqua. Nah, ini jelas di sini dia juga bisa menunjukkan di mana kecenderungan Gestaltnya, di mana gejala Gestaltnya. Oh, ternyata seperti ini. Jadi ketika si label itu di-rotate, ya ini desain aslinya, ketika di-rotate 180 derajat, maka dia akan menemukan objek yang baru. Berarti kalau ini tergolong yang prinsip yang mana? Nah, seperti itu. Jadi Gestalt itu belum tentu semua prinsip ada. Jadi Anda golongkan ya. Kalau yang Aqua ini masuknya ke yang multi-stability. Jadi ketika dibalik dia bisa membentuk objek yang lain. Ya, walaupun sama-sama manusia, tetapi di sini aktivitasnya berbeda. Nah, ini yang sudah di-rotate, yang ini yang desain aslinya. Ada juga label-label yang lain. Anda bisa pelajari sendiri. Nah, di sini caranya dia menganalisis adalah menggunakan tabel. Jadi gambar sekali lagi dalam analisis kajian DKV itu jangan hanya dipajang. Oh, ini loh desain labelnya. Jangan hanya seperti itu, tapi berusaha untuk dibedah ya. Kalau saya lebih mengistilahkan dibedah. Jadi Anda bisa breakdown, Anda bisa ambil per part, kemudian dijelaskan secara detail di sini.